Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memang memaklumi bahwa minggu-minggu ini merupakan minggu-minggu yang cukup mengkhawatirkan buat masyarakat Jakarta khususnya dan juga masyarakat Indonesia umumnya, mengingat jumlah kasus COVID yang terus meningkat dan bahkan menembus angka penambahan kasus sebelumnya. Hal ini memang dihubungkan dengan sedang beredarnya varian Delta. Sebagian besar pasien-pasien yang terkonfirmasi positif saat ini sedang menjalani isolasi mandiri. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi apa sih yang kita lakukan selama kita melakukan isolasi mandiri. Pertama, dua hal yang harus diketahui oleh seseorang yang memang sedang terinfeksi atau terkonfirmasi positif, bahwa droplet Anda ini bisa menularkan ke orang lain karena droplet ini mengandung virus. Pada saat batuk, bersin, atau berbicara seperti ini pun juga masih bisa menularkan kepada orang lain. Itu hal yang pertama yang harus diperhatikan. Kemudian yang kedua adalah kita dalam masa isolasi mandiri ini adalah menjaga agar kondisi ini tidak semakin buruk. Jadi hasil diskusi saya pada beberapa pakar paru menyebutkan, dan juga hasil pengalaman pribadi di dalam membantu menangani pasien-pasien, tiga hal yang memang harus diantisipasi ketika pasien-pasien COVID itu mengalami infeksi. Pertama adalah pasien-pasien COVID itu akan mengalami biasanya pada minggu kedua suatu peradangan yang paru khususnya, dan menyebabkan terjadinya perburukan dari fungsi paru sehingga saturasi turun, dan bahkan pasien ini perlu mendapatkan suplementasi oksigen, dan yang terburuknya misalnya perlu mendapatkan ventilator. Kemudian yang kedua adalah bahwa orang-orang dengan terinfeksi virus ini sebenarnya secara umum itu mempunyai daya tahan tubuh yang rendah, sehingga bisa saja mereka ini akan mudah sekali terinfeksi oleh infeksi yang lain. Jadi oleh karena itu juga harus dijaga dia tidak terpapar dengan infeksi-infeksi lain yang bisa memperburuk keadaan. Kemudian ketiga lagi, hal-hal yang bisa terjadi menjadi komplikasi dari pasien COVID, dan ini juga biasanya pada minggu-minggu kedua, yaitu adanya hiperkoagulasi, terjadinya kekentalan darah yang bisa saja menyebabkan terjadinya kematian mendadak, heart attack, atau juga mengalami stroke atau gangguan-gangguan hiperkoagulasi lainnya. Jadi ini hal-hal yang harus diantisipasi. Nah, sekarang bagaimana caranya agar kita bisa mengatasi kedua hal tersebut, kedua hal utama tersebut? Pertama, tentu kita memang diusahakan apabila memang ini berada dalam satu kamar yang memang kita hanya sendiri di sini. Ada beberapa tempat isolasi memang ada yang kamar berdua, artinya bisa saja memang suami istri karena sama-sama memang positif misalnya, itu memang dalam tanda petik memungkinkan. Ya, tapi diusahakan memang sendiri. Dan diusahakan juga sirkulasi udara dari kamar ini baik. Artinya apa? Bahwa tentu sirkulasi udara keluar. Jadi kalau bisa memang ada jendela keluar sehingga udara keluar. Dan juga masuk cahaya matahari ke dalam ruangan ini. Ini juga menjadi hal yang penting. Ya, kita berharap dari buat si pasien sendiri tentu tambahan cahaya matahari ini juga meningkatkan vitamin D. Kemudian juga buat ruangan sendiri tentu dengan ada ultraviolet dari matahari ini juga membersihkan kalau mungkin ada virus-virus atau hal yang lain langsung dari matahari ini. Jadi diusahakan sirkulasi udaranya bagus, ya, kemudian juga pencahayaan bagus. Kemudian satu hal lagi, bahwa diusahakan pada saat isolasi mandiri itu ada kamar mandi sendiri. Karena kita tahu tadi ketika seseorang yang mengalami COVID ini ke kamar mandi, bisa aja dia mungkin mengeluarkan dahak, mengeluarkan ingus, kemudian juga mungkin pada saat mandi tercetus batuk. Tentu
kondisi kamar mandi juga bisa saja menempel virus-virus di dinding dan di lokasi tersebut. Begitupun pada saat buang air besar, bisa saja kalau memang virus itu menempel di saluran cerna, ketika dia buang air besar itu juga mengganggu. Jadi diusahakan memang kamar mandi sendiri. Apabila tidak, maka memang setiap si pasien itu masuk harus segera dibersihkan, begitu ya. Nah, buat yang membersihkan pun juga harus benar-benar memperhatikan, paling tidak dia harus menggunakan masker, kemudian dia menggunakan sarung, begitu. Nah, bagaimana dengan makan minum? Terus terang saja memang pada pasien-pasien yang mengalami isolasi mandiri itu ya harus disuplai makan minumnya, begitu ya. Makannya ditaruh di depan meja, di meja di depan kamarnya. Kemudian paling dikasih tahu makanan sudah datang. Setelah ia mengantarkannya turun atau posisi jauh, baru dia mengambil. Ya, dalam situasi misalnya memang tidak mungkin orang untuk sangat jauh sekali, ya bisa saja si orang atau pasien yang sedang isolasi mandiri itu ya keluar kamar dengan menggunakan masker. Ya kan, itu tadi saya bilang tadi, kita tujuannya adalah mencegah agar kita tidak menulari orang sekitar. Saya sering mendapatkan pasien-pasien itu timbul di klaster keluarga, bisa saja di awal memang tidak diketahui bahwa keluarganya itu positif, atau dia sudah diketahui memang COVID, berusaha untuk mengurus tapi tidak memperhatikan hal-hal ini sehingga dia tertular ya dari pasien tersebut. Nah, kemudian juga bisa bicara soal masalah baju ya, dan kebersihan ruangan dan kamar mandi. Ya, sebaiknya kalau masih ada kekuatan, tenaga masih ada, buat si pasien yang sedang isolasi mandiri, sebaiknya membersihkan sendiri. Sekali lagi untuk mencegah agar orang lain tidak tertular dengan mungkin percikan dari kita ya, mungkin ketika kita bersin atau kita batuk, atau mungkin kita sedang menerima telepon atau sedang berbicara begini, bisa saja droplet kita berada di sekeliling tempat kita ini, gitu ya. Jadi sebaiknya kita membersihkan kamar sendiri dan juga kamar mandi sendiri. Bagaimana dengan baju? Ya tentu kan kita mesti mandi, ya kita mesti mandi. Baju-baju ini dimasukkan dengan rapi ke dalam suatu tempat ember dan tertutup, ya. Nah, kemudian orang yang nanti mengambil itu harus menggunakan masker dan juga menggunakan sarung tangan dan langsung dibawa ke tempat cucian, dan saat itu tidak boleh juga diterbang-terbangkan. Kan biasanya jika diterbangkan tidak usah, langsung saja dicelupkan, langsung direndam di disinfektan ya, atau untuk air sabun pun rasanya virus juga akan mati ketika direndam untuk beberapa waktu ya kan, baik 30 menit, 1 jam tergantung keadaan begitu, dan setelah itu baru proses pencucian. Nah, begitu selesai baju itu selesai, taruh juga di depan di meja. Jadi ini hal-hal yang bagaimana kita berusaha agar kita tujuan kita adalah isolasi mandiri. Kalau memang masih ada orang lain di dalam rumah ini atau tempat kita melakukan isolasi mandiri, jangan sampai kita menularkan kepada orang-orang tersebut. Kemudian bicara soal buat orang yang mengalami isolasi mandiri sendiri, yang terpenting adalah Anda mesti tenang. Ya, Anda mesti ya tetap tentu berdoa kepada Allah ya. Kalau Muslim, meningkatkan baca Al-Quran, berzikir, ini akan memberikan ketenangan kepada diri kita yang luar biasa, dan berusaha untuk tidak berdiskusi misalnya, atau mengikuti diskusi topik-topik yang cukup melelahkan sehingga kita mengganggu istirahat kita gitu loh. Karena dalam kondisi seperti ini, apalagi pada minggu-minggu pertama, yang terpenting adalah tidur kita cukup. Tidur kita harus cukup. Ya bisa saja tadi saat saya makan pagi, minum obat, jam-jam 10 sudah mulai ngantuk tidur. Mungkin 1 jam terlelap kita, kemudian persiapan untuk makan siang, kemudian mungkin 1 jam tidur lagi, ya nggak ada masalah. Ya setelah sholat asar buat yang Muslim silakan kalau mau ngaji, untuk mengerjakan hal yang lain, sambil menunggu waktu maghrib, makan maghrib. Ya kemudian mungkin silakan lagi mau ngaji, mungkin berinteraksi dengan keluarga melalui video call misalnya, atau
WA agar mereka juga mengetahui bagaimana kondisi kita. Nah, selesai sholat isya diusahakan jam 8 udah siap-siap untuk tidur. 9 mudah-mudahan jam setengah 10 kita sudah tertidur terlelap lagi. Ini poin jam tidur menjadi hal yang penting. Ya, jangan kita terjebak dengan kegiatan-kegiatan yang akhirnya waktu jam tidur kita menjadi terganggu gitu ya. Nah, kemudian hal yang lain harus diperhatikan, memang mudah-mudahan nafsu makan kita baik. Karena ada beberapa pasien-pasien yang memang mempunyai mual, keluhan mual, kembung, ya karena mungkin faktor stres, akhirnya mahnya kambuh. Nah, silakan dia bisa berkonsultasi pada dokter, atau mungkin juga sudah punya obat-obatan mah sebelumnya, silakan untuk dikonsumsi. Ya, kemudian juga bagaimana dengan obat-obatan itu sendiri. Jadi memang sebaiknya ketika kita mulai isolasi mandiri, Anda mestinya juga lapor pada saat diagnosis pertama itu kepada siapa, di mana misalnya. Kalau ini ditegakkan oleh rumah sakit, sebaiknya konsultasi dengan dokter rumah sakit tersebut. Kalau ini kebetulan tracing, ada di pengawasan puskesmas, silakan juga mungkin dari arahan dari puskesmas bagaimana. Jadi mesti ada kontak tenaga medis, ya tentu disesuaikan dengan kondisi tersebut. Dan beberapa platform juga menyediakan platform konsultasi, telemedicine juga menyediakan hal tersebut. Ya, kemudian juga bisa beberapa rumah sakit pun juga menyediakan untuk kepentingan telemedicine itu. Silakan kalau untuk dimanfaatkan. Karena sekali lagi isolasi mandiri itu tetap mesti dalam keadaan terpantau. Ya, artinya apabila Anda membutuhkan sesuatu bantuan medis, Anda bisa berkontak kepada orang atau nomor yang sudah Anda punya begitu. Itu hal yang menjadi hal yang penting. Kemudian bagaimana dengan obat-obatan? Ya, saya rasa sesuai dengan arahan-arahan dokter. Tentu ketika dokter menilai ini Anda termasuk gejala yang ringan, umumnya memang yang isoman adalah tanpa gejala atau gejala ringan. Kalau Anda sudah dikriteriakan gejala sedang atau bahkan berat, itu memang Anda harus direfer ke rumah sakit. Nah, itu ada obat-obatnya, terserah nanti. Misalnya dokternya bilang, oh ini Anda mendapat antivirus, bisa kita sebut ada obat antivirus Favipiravir. Nah, itu dikonsumsi, ya sesuai dengan anjuran dari dokter. Ada juga kadang-kadang dokter mengkombinasi dengan antibiotik sebenarnya, azitromisin, tapi sebenarnya untuk anti radang. Ya, itu juga untuk membantu proses penyembuhan. Kemudian beberapa vitamin-vitamin yang sering dikonsumsi juga oleh orang yang menderita COVID, yaitu vitamin D 5000, kemudian juga vitamin C, ya, kemudian juga ada vitamin E, ada lagi multivitamin atau zinc. Ini adalah hal-hal yang bisa dikonsumsi oleh Anda, ya, ketika Anda memang sedang mengalami isoman ini. Dan hal-hal yang lain yang bisa Anda ada lakukan tadi, ya tetap silakan tadi, tetap makan yang baik, ya kan, usahakan makan tadi 3 kali sehari dan disela-selai dengan buah-buahan. Minum juga yang cukup, ya, bagaimana anjuran untuk madu? Silakan kalau Anda mau mengkonsumsi madu. Jadi ini hal-hal yang harus Anda perhatikan selama Anda mengalami isoman ini. Dan saya berharap tentu kita bisa lolos dari penyakit ini walaupun kita hanya dengan isoman. Dan biasanya dokter akan menganjurkan untuk 1 minggu setelah pemeriksaan swab yang terakhir kita melakukan swab ulangan, ya, begitupun selanjutnya. Mudah-mudahan tips ini bermanfaat. Saya Arif Aryalsam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.